Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Makmur dan di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari arsitektur Islam, yaitu tentang analisis bangunan yang memakai konsep arsitektur Islam. Dan masjid yang saya ambil di sini adalah Masjid Salman ITB Bandung. Deskripsi bangunan ini adalah bangunan Masjid Salman yang berlokasi di Jalan Ganesha, berseberangan atau sebelah selatan Kompleks Institut Teknologi Bandung. Untuk sebelah utara berbatasan dengan Jalan Ganesha, timur berbatasan dengan Jalan Ciumwanara, selatan berbatasan dengan Jalan Gelap Nyawang, barat berbatasan dengan Taman Ganesha. Masjid Salman ini selesai dirancang pada tahun 1964 dan pembangunannya selesai pada tahun 1972, yang dimana maksud dari pembangunannya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan masjid kampus. Kita berlanjut pada pengertian konsep Islam pada bangunan masjid. Yang pertama, ijtihad adalah artinya usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad untuk mencapai suatu keputusan tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Taklid artinya menerima sesuatu secara dogmatis, apa adanya tanpa dimengerti terlebih dahulu. Misalnya karena sudah menjadi kebiasaan atau memang sudah menjadi tradisi secara turun-temurun. Anti-mubazir artinya tidak berlebih-lebihan. Dengan demikian, keindahan atau elemen estetika tidak perlu harus mahal atau memakai ornamen berlebihan yang hanya bersifat tempelan saja dan tidak fungsional. Pandangan arti anti kemubaziran pada intinya adalah efisiensi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dan yang terakhir, rasional artinya tidak mengada-ngada. Pandangan Islam mengenai suatu penggunaan suatu hal tidak mengada-ngada, misalnya melalui penggunaan simbolisasi yang menjurus kepada sesuatu yang tidak rasional dan menjurus kepada pembodohan berpikir, terlebih-lebih pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan tidak boleh mubazir. Pengertian arsitektur Islam. Apa sih arti arsitektur Islami itu? Arsitektur Islami merupakan arsitektur yang memiliki sifat-sifat Islam. Bisa jadi termasuk arsitektur Islami adalah arsitektur yang bukan berasal dari Islam, namun karena sejalan dengan konsepsi Islam yang tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka arsitektur disebut arsitektur Islami. Kita mulai menganalisis elemen-elemen pada bangunan Masjid Salman ITB. Yang pertama, orientasi. Seperti yang kita ketahui, orientasi masjid selalu mengarah ke kiblat, yaitu Ka'bah yang terdapat di kota Mekah. Begitu juga dengan Masjid Salman ITB yang berorientasi ke arah Ka'bah. Hal ini dapat dilihat dari blok plan Masjid Salman ITB, di mana orientasi Masjid Salman ITB ini mengarah pada sudut 290 derajat sampai 295 derajat yang terletak di arah mata angin barat dan utara. Bentuk untuk arsitek dari Masjid Salman ITB ini adalah Ahmad Numan, di mana di sini Ahmad Numan mengambil bentuk dasar persegi panjang. Bentuk dasar persegi panjang ini diambil karena menurut Ahmad Numan sendiri bahwa kedudukan semua manusia adalah sama, tidak tergantung pangkat, jabatan, atau status sosial. Setiap orang berhak untuk menempati barisan terdepan jika ia datang terlebih dahulu, sehingga di dalam masjid tidak ada hierarki atau ruang berdasarkan status jamaah tertentu. Lanjut, menara. Dahulu menara pada bangunan masjid berfungsi sebagai pengeras suara ketika azan berkumandang. Menara selalu terdapat pada area lingkungan masjid, walaupun aturan mengenai keberadaan menara tidak terdapat dalam ajaran Islam. Masuk di zoning, terdapat pembagian zoning yang jelas pada Masjid Salman ITB. Zoning ini diantaranya memisahkan antara zona untuk pria dan wanita pada bagian ruang wudhu. Pembagian ini didasarkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah melakukan wudhu. Selain itu, zoning juga memisahkan antara tangga untuk masuk ke dalam masjid. Zoning ini tetap memisahkan antara pria dan wanita. Dan ini adalah akses tangga untuk menuju ke ruang sholat wanita, di mana
dibatasi oleh dinding untuk area ruang sholat pria. Serambi. Serambi adalah salah satu konsep pemikiran arsitektur masjid. Ahmad Numan adalah penggunaan serambi di sekeliling bangunan utama masjid. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi panasnya iklim tropis di Indonesia. Dengan adanya serambi tersebut, maka masuknya sinar matahari dapat diredam dan tidak menimbulkan panas dalam ruangan. Akibatnya, ruang dalam masjid menjadi nyaman. Masuk di ruang sholat. Penggunaan material parket kayu jati. Seperti kita lihat pada masjid ini, dinding dan lantainya menggunakan kayu jati dan daun pintu serta langit-langit dengan bahan yang sama memberi kesan hangat pada ruang. Kesan ini semakin diperkuat dengan penataan lampunya. Dan di sini jika kita lihat lampunya juga menggunakan kayu jati sebagai penopang dari fitting lampu tersebut. Mihrab dan mimbar. Ahmad Numan berkata bahwa arsitektur bukanlah hanya merupakan perwujudan dan ungkapan lahiriah saja, namun juga batiniah, termasuk perjalanan religiusnya, dan itu memerlukan ungkapan bentuk rupa dan suasana. Di sini Ahmad Numan secara jelas menyatakan pentingnya suasana ruang yang mampu mendukung kegiatan kontemplatif di dalam masjid. Menurutnya, elemen-elemen interior ini terdiri dari berbagai macam elemen yang saling terkait satu sama lainnya. Mezanin, di mana di sini kita lihat ruang perempuan terpisah dengan ruang sholat laki-laki, yang dimana ruang mezanin ini menggunakan material yang sama, yaitu dari parket kayu jati didesain. Karena menurut ajaran Islam, tempat sholat pria dan wanita haruslah dipisah. Ini terkait bahwa lebih dianjurkan sholat di rumah ketimbang di masjid untuk perempuan. Maka tempat sholatnya pun menjadi minoritas. Hal ini membuat terbentuknya lantai mezanin sebagai area untuk wanita, yang jumlah pengunjungnya pun terhitung sedikit bila dibandingkan dengan pria. Tata cahaya. Berbeda dengan material cahaya, tidak memiliki wujud yang nyata, walaupun pencahayaan dapat mempunyai aspek-aspek visual yang dapat memberikan aspek-aspek visual yang memberikan stimulus pada otak. Warna. Dapat kita lihat bahwa dinding tampak depan pada sisi timur bangunan Masjid Salman ITB ini dicat dengan warna pastel. Penggunaan warna pastel ini tidak terlalu tebal dan cenderung netral, yang dapat memberi kesan sederhana dan tidak terlihat angkuh. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa kita manusia sebagai khalifah di muka bumi mempunyai tugas untuk menjaga segala isi semesta yang ada. Tidak seharusnya kita merusak alam yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah peran kita sebagai seorang arsitek untuk tetap menjaga alam pada saat melakukan pembangunan. Sekian dan terima kasih presentasi materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.